Papua, sebuah surga di ujung timur Indonesia dengan keindahan alam yang luar biasa. Tapi, di awal tahun 1960-an, surga ini nyaris menjadi medan perang dunia. Semua orang tahu Papua adalah bagian dari Indonesia, tapi tahukah Anda kisah di baliknya? Sebuah cerita tentang janji yang diingkari, operasi militer rahasia yang melibatkan pasukan elit, pembelian senjata dari Uni Soviet, dan campur tangan Presiden Amerika yang panik. Ini adalah kisah bagaimana Indonesia mempertaruhkan segalanya untuk merebut kembali Irian Barat. Akar masalahnya dimulai di sini. Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag. Indonesia merdeka, tapi status Irian Barat atau West New Guinea ditunda. Belanda berjanji akan merundingkannya dalam 1 tahun. Tapi tahun berganti tahun, janji itu tak pernah ditepati. Bagi Belanda, Papua adalah benteng terakhir harga diri kolonial mereka. Bagi Indonesia, Papua adalah bagian dari jiwa bangsa yang belum lengkap. Setelah 1 dekade diplomasi yang sia-sia, kesabaran Presiden Soekarno pun habis. Tanggal 19 Desember 1961, di alun-alun utara Yogyakarta, di hadapan lautan manusia, Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Ini bukan lagi gertakan. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, dan saya ulangi lagi, insya Allah, subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Di balik layar, Indonesia menjalankan salah satu misi belanja senjata terbesar dalam sejarahnya. Jenderal Ahana Sution terbang ke Moskow. Dalam sekejap, militer Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan. Pesannya jelas, jika diplomasi gagal, perang adalah jalan terakhir. Dan perang itu dimulai secara rahasia. Di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto, dibentuklah Komando Mandala. Misi utamanya, infiltrasi. Ini adalah operasi yang sangat berbahaya. Para prajurit berjuang tidak hanya melawan patroli Belanda, tapi juga alam Papua yang ganas. Namun, ada satu pertempuran yang menjadi legenda. 15 Januari 1962. Di Laut Aru yang gelap, Komodor Yosudarso mengeluarkan perintah terakhirnya yang ikonik saat kapalnya KRI Macan Tutul dihujani tembakan. Kobarkan semangat pertempuran. Pengorbanan Yosudarso tidak sia-sia. Peristiwa Laut Aru menjadi berita dunia dan membuat Washington panik. Kennedy khawatir, jika perang terbuka pecah, Indonesia yang didukung penuh oleh Soviet bisa menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ini adalah mimpi buruk perang dingin. Amerika harus turun tangan. Adik JFK, Robert Kennedy, ditugaskan menjadi penengah. Ia menekan Belanda dengan keras. Berunding sekarang, atau kami akan biarkan Indonesia mengambil Irian Barat dengan kekuatan militer Soviet. Tekanan Amerika berhasil. Belanda akhirnya luluh dan kembali ke meja perundingan. Irian Barat tidak langsung diserahkan ke Indonesia. Untuk sementara, wilayah itu diperintah oleh badan PBB bernama UNTI. Baru pada 1 Mei 1963, Sang Saka Merah Putih secara resmi berkibar di tanah Irian Barat. Dan sebagai bagian dari perjanjian, pada tahun 1969, diadakanlah penentuan pendapatan rakyat atau PPRA, di mana perwakilan rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Operasi Trikora adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi, sebuah kombinasi sempurna antara keberanian di medan perang, kelihayan diplomasi, dan strategi geopolitik yang cerdas. Kisah ini menjadi bukti bahwa untuk mempertahankan setiap jengkal kedaulatannya, Indonesia tidak akan pernah ragu untuk mengerahkan segala kekuatannya. Sebuah warisan keberanian yang membentuk siapa kita hari ini.